Kami di telepon Auto High, mereka bilang ada surprise. Surprise apa? Dan ternyata mereka sudah punya Mercedes-Benz S-Class yang baru W223. Sesuai dengan yang kami lihat pada video-video di luar negeri, pada gambar-gambar bahwa ini, wah, bentuknya dari depan keren ya, benar-benar keren. Nah, memang ini agak sedikit berbentuk seperti grillnya Audi, frame luarnya, tapi orang nggak akan notice itu. Dan ini AMG Line berarti punya body kit yang lebih sporty dan velg yang keren ini, jari-jari. Nah, tapi ini masih lubang-lubangan palsu. Ya, masih ada lubang-lubangan palsu. Mungkin kalau yang spek mesin di atasnya, lubang ini sudah tidak palsu lagi. Dan kalau kita lihat di grill, ini ada bidang datar yang besar ini. Ini adalah sebenarnya radar. Ya, ini di dalam ini adalah sensor-sensor radar untuk mendeteksi mobil depan, jaraknya seberapa, ada traffic di kanan kiri. Karena mobil ini bisa adaptive cruise control dan juga lane keeping. Jadi bisa nyetir sendiri, ya seperti S-Class generasi sebelumnya, tapi kayaknya yang ini lebih canggih. Lampu yang didapatkannya adalah digital light. Iya, bentuknya ini seperti kayak tembakan laser gitu loh di film-film science fiction. Ya, lampu yang didapatkan adalah digital light, lampu dengan tahta tertinggi di Mercedes-Benz. Saking canggihnya ini sebenarnya bisa jadi macam proyektor untuk menampilkan gambar-gambar atau tulisan. Tapi bukan itu fungsi yang dipakai di production car ini. Pertama, apabila di malam hari Anda mendekat mobil membawa kunci, akan menampilkan light show macam shooting stars. Pada saat jalan akan terus menyesuaikan arah lampu untuk tanjakan dan turunan memakai GPS. Ini sangat membantu sekali untuk perjalanan keluar kota. Dan seperti lampu mewah lainnya bisa partial high beam, jadi lampu jauh yang tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Dan yang paling gila, lampu ini bisa memberi tanda di jalanan depan Anda apabila ada pejalan kaki agar tidak ditabrak. Apabila ada stop sign akan ngasih tahu juga, segala macam dikasih tahu ini di jalanan. Segala macam dikasih tahu ini melalui proyeksi lampu ke jalanan depan Anda. Luar biasa. Ukuran ban depan dan belakang berbeda-beda ya. Kalau di depannya dapat ban 255, tebal 35 dan ini velgnya 21 inch AMG. Lihat tuh remnya besar sekali di dalam. Untuk yang belakang 285 tebal 30 dan velg 21 juga. Aksen-aksen chrome pada bodi mobil ini mengesankan mobil ini jadi makin panjang saja. Ini ada chrome yang agak doff buat frame kaca dan di bawah ada chrome panjang lagi yang bikin mobilnya jadi makin panjang lagi. Tapi memang sebenarnya dimensi mobil ini tuh adalah sebenarnya 41 mm lebih panjang dibanding dengan generasi sebelumnya. Dan wheelbase-nya 46 cm lebih panjang dibanding dengan generasi sebelumnya. Jadi mobil ini membesar ya seperti biasa, makin generasi makin kesini makin besar. Besarnya itu di wheelbase, memanjang di wheelbase. Sehingga membesarkan ruang kabinnya. Pasti nanti kita akan ke dalam. Dan dilihat dari belakang, ya memang ini desain-desain bahasa desain Mercedes-Benz yang sudah dipakai Mercy yang lain dan sudah tersebar di mana-mana. Jadi ngelihat belakang ini biasa aja ya. Itu karena mata kita sudah biasa ngelihat. Tapi tetap aja ini adalah sebuah S-Class S gitu. Gimana gitu ngeliat dari belakang mobil ini. Dapat knalpot. Nah, ini hanya frame-nya saja. Knalpot aslinya tuh ada di dalam. Tidak apa-apa karena keluar dari lubang yang sama. Membuka kap mesinnya itu sekarang sudah seperti di BMW Group. Jadi buka satu kali dan buka lagi untuk membuka penguncian keduanya sehingga tidak perlu ngerogoh-rogoh ke sini untuk nyari penguncian. Ini sudah terbuka. Wow, mesinnya. Ya, mesinnya ini adalah bentuknya ini kayak V-engine enggak. Ini adalah inline 6 3000 cc tapi biturbo. Menghasilkan tenaga 429 horsepower dan
ada tambahan lagi motor listrik 21 horsepower lagi. Jadi ini EQ Boost, ada ekstra motor listrik lagi. Dan torsinya 520 Nm. Luar biasa. Dan torsi motor listriknya sendiri 250 Nm. Jadi kombinasi itu EQ Boost menyalurkan tenaganya ke gearbox 9 speed dan kemudian menyalurkan ke roda belakang dan roda depan. Karena ini adalah Mercedes-Benz 4MATIC. Ini ngeliatin kap mesin, ruang mesinnya ini rapi ya, enak ngeliatnya. Padahal tutup plastik aja. Terus ini peredamnya ada bagian yang empuk-empuk ini dan ada bagian yang ada aluminium foilnya. Aluminium foil, ya. Jadi mungkin bagian yang sebelah sini itu lebih panas. Mungkin. Kunci mobil ini sudah kunci Mercy zaman now ya, yang belum banyak Mercy di Indonesia yang dijual dengan kunci seperti ini. Kalau kita taruh kantong kuncinya seperti biasa mobil-mobil mewah, kita bisa tinggal ini pakai kaki karena sambil bawa belanjaan terbukalah suatu bagasi. Nah, bagasinya ini sangat luas sekali ya, S-Class. Pasti bagasinya luas, bisa naruh stick golf yang banyak. Dan di bawah ada tempat penyimpanan lagi. Karena ini bannya run flat tire, jadi tidak perlu bawa ban serep lagi. Kemudian kalau bawa belanjaan yang sifatnya kantong plastik itu, kalau ditaruh bisa berceceran, tinggal ambil ini dan ada 2 gantungan, bisa digantung di sini. Ada sentuhan-sentuhan seperti lampu ini, ya, lampu ekstra biar kalau orang dari belakang malam-malam lebih bisa melihat. Dan di bawahnya ada lampu untuk menerangi isi bagasi. Harusnya semua bagasi seperti ini. Nah, ini handle pintunya menarik. Apabila posisi mengunci seperti ini, dia akan menutup rata, tertutup rata, seperti beberapa merek mewah lain. Nah, Mercedes baru mulai sekarang. Cara membukanya itu kita bisa tinggal tekan sedikit dan itu nongol. Ya, baru kita bisa buka karena kuncinya ada di kantong. Membukanya pun ini seperti tidak membuka secara mekanikal, seperti memencet tombol. Dan semua pintunya tentu ini S-Class dinutupnya. Dan ini kehalusan soft closingnya itu seperti sudah the next level lagi gitu daripada soft closing yang biasa-biasanya kita temukan di mobil-mobil mewah. Aduh, masuk ke dalam S-Class baru. Hanya sedikit orang Indonesia yang sudah masuk ke S-Class baru, interior S-Class baru. Baunya, kulitnya luar biasa. Interiornya ini, wah, ini keren sekali, ya. Modern dan kemewahan dipadukan, bekerja sama menghasilkan ruangan yang nggak mau keluar lagi ya. Luar biasa. Oke, kita nyalakan dulu karena panas. Oke. Ya, ini bingung mulai dari mana. Ini mobil interiornya terlalu banyak, terlalu ramai yang bisa dibahas. Sekarang memang sudah berdesain begini ya. Interface komunikasi kita kepada mobil itu lebih memakai layar, tidak lagi memakai tombol-tombol. Nah, semuanya pakai layar. Jadi konsep modern itu seperti itu. Kami agak kurang cocok karena kami lebih suka mencet tombol fisik dibanding dengan mencet layar. Apalagi mencet tombol yang tidak terasa gitu. Tapi ikuti video ini sampai habisnya. Kita awali dari AC-nya dulu. Nah, AC seperti S-Class sebelumnya ada 4 lubang di tengahnya. Nah, ini 4 lubang dan lubangnya ini kecil-kecil. Terus dia kalau naik turun ke atas bawah itu dia jadi satu, yang satu sisi itu satu. Enggak, Deng. Sebenarnya lubangnya itu ada 2 saja yang bisa diatur bersamaan seperti ini. Jadi sebenarnya cuma 2. Terus ini untuk mematikan, mengecilkan individual satu persatu. Ya, dengan tombol sekarang. Buka tutupnya aja pakai tombol, tidak ada pakai fisik-fisik lagi. Nah, yang di pinggir, sisi samping, sisi luar, itu juga 2 lubang menjadi 1. Ini semua kulit dengan jahit-jahitan asli.
Mewah sekali ini kulitnya, napa leather. Nah ini joknya bentuknya wajik-wajik seperti ini, tapi wajiknya benar-benar 3D sekali. Enak sekali, sangat amat. Terus ambient lightnya sekarang lebih terangnya tuh terang seperti apa ya? Nggak dominan tapi nggak ganggu, tapi mewahnya luar biasa. Dan tetap ada Hey Mercedes. Hey Mercedes. How can I help? Ambient light blue. I'm sorry. Can you say that again, please? Ambient light blue. Okay, I'm changing the color. Yang dari tadi biru sih. Dan di sini ada sesuatu yang besar. Ini fungsinya adalah head up display. Jadi ini seperti di GLS yang baru, head up display besar. Nah, ini juga head up display-nya sangat amat besar sekali. Ya, tampilan di mata kita ke depan itu akan melihat layar bayangan. AC benar-benar full pengaturannya dari layar. Dan bisa mengatur untuk semuanya. Karena ini bukan hanya 2 zone AC-nya, kanan dan kiri, tapi 4 zone. Belakang, kanan, kiri juga bisa mengatur suhu sendiri. Tapi bukan hanya suhunya saja. Blowernya pun bisa diatur individual satu persatu. Satu persatu. Tiap kursi satu individual blower sendiri. Luar biasa. Terus nih row belakang ya, kita bisa atur sendiri. Dan air quality-nya kita bisa aktifkan ionisasi. Nggak tahu maksudnya apaan, tapi itu membersihkan udara dalam kabin katanya. Dan air freshener itu untuk mewangikan, jadi ini bisa dipasang parfum-parfuman yang ada di dalam laci. Grafik konsumsinya luar biasa. Ini banyak sekali yang dibahas di dalam layar ini ya. Intinya ini adalah MBUX dengan layar yang besar, tapi ini MBUX yang tercanggih yang ada di Mercedes-Benz sekarang. Oke, kita jelaskan aja sedikit fungsi-fungsi yang ada. Seperti ada seat massage, jadi kursinya bisa mijet ya, air suspension, ini tenaga mesin dan konsumsi ini bagus sekali, grafiknya lucu. Oke, terus kita mundur lagi, back. Tadi info hanya sampai situ. Kita setting-settingan. Nah, ini ada banyak sekali setting-settingan. Mobil ini dipenuhi dengan option-option yang mewah. Ya. Terus ada kamera. Ya. Kameranya kamera 360. Oke, 360 kita juga bisa lihat dari luar seakan-akan seperti ini. Ini karena pintu kiri depan dibuka jadi tidak jelas nih. Ini begini, kita zoom out sedikit. Nah, tuh. Ya, kalau kita nyalain sen juga itu sennya ikut nyala. Kita rem, dia juga ikut nyala lampu remnya. Kita belokkan, setirnya, ban depannya juga ikut belok di gambarnya ini. Luar biasa. Ada parking assistance, berarti mobil ini juga bisa parkir sendiri. Ada energizing comfort, itu kita bisa set mau refresh ini. Ini dia akan menampilkan gambar yang misalnya yang refreshing dengan wangi-wangian yang refreshing, warna ini yang refreshing, dan ini jok akan mengeluarkan dingin, udara dingin. Nah, ini juga sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto ya, harusnya. Kami lupa bawa kabel, jadi nggak bisa ngetes. Navigasi, sayang sekali peta Indonesia belum terinstall di dalam ini, mungkin bisa diinstal. Nah, kontrol layar ini selain pakai touchscreen, tapi juga bisa pakai jempol kiri kita yang di sini. Di luar ini ada tombol-tombol juga. Selain layar, ini untuk drive mode, ada dynamicnya. Mau sport plus atau individual yang kita bisa atur satu persatu enak maunya di mana. Eco, comfort, sport plus dari sini. Nah, tombol-tombol fisik pada mobil ini beneran tombol fisik, tapi sekali mencet semua tuh. Gerak neken semua. Nah, dia cuma tahu jari kita tuh mendaratnya di mana untuk mencet. Nggak apa-apa lah, yang penting terasa fisik. Ada tombol kamera atau parking assistant, dan ini ada tombol shortcut buat untuk
fungsi-fungsi mobil yang ingin buru-buru, misalnya nyalain head-up display, 3D driver display, nanti kita akan ke sana, electronic stability program untuk menaikkan kendaraan. Kalau misalnya kita mau lewatin posisi tidur yang tinggi, banyaklah lane keeping assist, active steering assist, interior protection, banyak, tow wear protection, lower headrest restraint yang belakang buat nurunin. Hazard ada di sini, dan ini ada tombol seperti trackpad BlackBerry. Nah, ini untuk sidik jari, jadi kita bisa login pakai sidik jari pada mobil ini. Wow. Nah, volumenya mengaturnya ini agak-agak nyebelin. Digeser. Tapi layar ini enak juga karena jaraknya itu dekat dengan badan. Jadi kita mau sampai mencet ujung sini pun nggak ada masalah. Oke, ke display ini sekarang. Display ini aktif, 3D display. 3D display berarti ini mata kami sekarang ngelihatnya 3D. Ya, tengahnya itu akan lebih dalam nih, kita bisa set mau mode apa di tengahnya. Ya, misalnya ini fuel consumption gitu. Fuel consumption ini ketinggiannya seperti berbeda dengan gadgets yang di kanan kirinya. Padahal ini dia hanya memainkan bergerak-gerak dikit dalamnya, dia tahu mata kita lagi posisinya ada di mana. Jadi kita ngelihatnya seperti 3D. Padahal ini adalah layar biasa. Keren kan? Keren. Nah, ngomong-ngomong dia melihat mata kita ada di mana, ini keren sekali. Jadi kalau kita mau mengatur spion, kita tinggal melihat ke spionnya, pencet pengaturannya. Dia akan mengatur ke spion yang kanan. Kita ngelihat ke kanan. Kalau kita ngelihat ke yang kiri, dipencet, dia akan mengatur yang kiri. Luar biasa. Ya, bisa cara di manual override di sini bisa kanan atau kiri. Tapi dengan cara melihat itu juga bisa. Keren. Ya, dia tahu mata kita ada di mana. Artinya mobil ini akan tahu kalau kita ngantuk, kita ketiduran, kita meleng. Nggak tahu dia akan ada notifikasi apa kalau kita meleng atau ngantuk. Luar biasa. Setirnya, aduh, ini setir bagus sekali. Ya, ayo, ini Mercedes-Benz sekarang setirnya keren. Ya, dia ada ini 3 spoke sebenarnya, cuma yang kanan kiri ini tambah 2. Yang atas buat pengaturan layar instrumen cluster, dan ini pengaturannya kurang lebih standar ya, seperti yang ada pada Mercedes-Benz sekarang, tapi 3D. Dan gambarnya lebih bagus, jauh. Dan lebih banyak pilihan displaynya mau apa. Dia bisa augmented reality. Augmented reality akan tertampil nanti di head-up display. Kalau navigasinya kita hidupkan, dia akan ngasih lihat tuh panahnya kemana beloknya, lewat sana ngeliatinnya. Ya, itu head-up display-nya akan mengarahkan jalannya kemana-kemana. Augmented reality, keren. Nah, yang di bawahnya itu adalah cruise control. Cruise control yang tadi kami bilang adalah ini ada adaptive cruise control. Jadi bisa diatur seberapa jauh jarak yang kita inginkan dengan mobil depan. Tapi sistem mencetnya ya sama semua. Ada tekanan rasa fisik, tapi mereka akan mendetek itu mencetnya jempol kita ada di mana. Oke, sebelah kiri seperti biasa volume untuk urusan audio dan untuk mengatur layar utama ini. Start stop engine button nih, lihat tuh. Ya, ini ada temennya sebelah kanan untuk pengaturan lampu. Bentuknya mirip. Ada auto start stop engine juga. Pengaturan jok tentu sangat amat lengkap sekali. Tapi ini tidak seperti menggeser rasanya. Ada memory seat, pendingin kursi, dan pemanas kursi. Dan ini juga bisa dipakai untuk mengontrol sebelah kiri. Dan juga pendingin dan pemanas sebelah kiri. Jadi kita bisa ngerjain orang sebelah, kita panasin joknya bisa dari sini. Luar biasa. Posisi duduknya luar biasa, enak sekali. Ya, ini lebih enak daripada S-Class generasi sebelumnya karena dengan posisi duduk kami yang enak, dashboard itu terasa agak lebih rendah, kap mesinnya terlihat, dan kita pasti ada lebih rasa pede karena posisi kayak rasanya seperti lebih tinggi. Tapi kaki udah selonjor. Tuh. Dan yang baru lagi di Mercedes-Benz untuk shifternya tuh lihat bentuknya seksinya, ya Allah.
Ini juga buat sennya. Sayang kedua tuas ini bentuknya sama ya. Jadi kalau orang nggak ngeh mau ngasih sen malah pindah gigi. Oh, rasa mahalnya tuh luar biasa. Audio yang dipakai Burmester. Suaranya enak sekali. Dan ini ada sunroof 2 buah depan dan belakang, moonroof 2 buah depan dan belakang, tapi yang depan bisa dibuka tutup, tilt dan buka tutup. Nah, pengaturan tuh dari sini. Main geser-geser juga sama. Digeser-geser. Buka tutup belakang juga dari sini. Kantong pintu jelas besar sekali ya. Di bawah sini di balik layar ada tempat buat naro-naro. Terus di tengah sini, nah ini tuh piano black. Jadi ada dua macam surface. Ada kayu yang mahal sekali ini rasanya, dan ada piano black. Nah, piano black memang penyakitnya itu banyak kena sidik jari, kelihatan nggak rapi. Nah, untung untuk buka tutup tuh nggak perlu nyentuh ini, tinggal dorong ini. Dorong, di dalam ada 2 cup holder, 2 colokan USB-C sayangnya, dan 1 tempat wireless charging. Sini juga ada tempat naro-naro, macam-macam lagi. Bisa wireless charging di sini. Kemudian di konsol tengah nggak dalam, pendek aja sayangnya. Ada 2 colokan USB-C. Kemudian lacinya. Itu ada tempat parfumnya, dan parfumnya lagi kosong. Lacinya lumayan besar, nggak kelihatan pakai kacamata. Ya lumayan besar. Ini ada tempat taruh apa ini? Koin? Tempat naruh kartu apa ini? Sekarang saatnya kita ke belakang. Intinya dari suatu S-Class. Soft closing. Aduh enaknya ini duduknya. Ini ada armrestnya. Aduh enaknya. Aduh bantalnya. Aduh ini belakangnya tuh tenggelamnya tuh pas. Pas, semuanya pas sekali. Oke, review. Ini sebenarnya bisa bertiga kalau armrest ini diangkat ya. Tapi pasti keras dan gak enak. Sangat gak enak. Toppernya memang berdua saja di belakang sini. Bos-bos berdua dengan asistennya atau bisa juga dengan istrinya. Nah di tengah sini sebenarnya ada tablet untuk mengatur segala macam hal seperti pada S-Class generasi sebelumnya juga. Tabletnya bisa dicopot pasang. Ada konsol di sini, nggak terlalu besar tapi bisa wireless charging juga, dan ada 2 port USB-C. Dan ini untuk akses ke belakang. Nih ya, seat beltnya ada merah-merah yang nyala, jadi nggak nyasar, nggak salah colok. Gila, S-Class. Ntar review ya, review. Ini ada OSHID bar tetap, dan ada tombol lampu. Tombol lampunya itu terang. Ini pasti bisa digelapin dikit gitu, nggak ya? Bisa nggak sih? Iya bisa. Lampu kabin keseluruhan, nyalain aja ya biar bagus videonya. Ambient light sampai belakang bagus sekali. Ini juga dikelilingi dengan ambient light, dan MBUX kalau nggak salah juga bisa dipanggil dari belakang, hey Mercedes. Tapi mungkin harus sambil jalan atau karena pintunya terbuka agak susah dengar. Aduh enaknya. Oh iya, review. Jadi di belakang sini ini ada untuk pengaturan jok, sama seperti S-Class sebelumnya juga di pintu, tapi ini seperti yang di depan juga, dia tuh geser-gesernya tuh nggak seperti geser fisik gitu, seperti mendorong saja. Dia punya kuasa untuk lock unlock di belakang, bagus juga. Ada tirai juga untuk bos-bos agar lebih private. Buka tutup ini juga bisa dari sini. Kemudian ada pemanas jok, pendingin jok, dan ini ada shortcut untuk menegakkan, ini shortcut untuk menidurkan. Ada memory seat-nya juga di belakang, butuh memory seat di belakang. Ya ada 2 memory seat untuk kanan dan kiri juga ada.
di tengah sini ada AC yang keren gitu. Keren sekali ini AC-nya. Dengan tombol yang untuk membuka tutup AC-nya. Nah, ini untuk kontrol AC-nya, makanya ada 4 zone. Ini benar-benar lengkap. Ada temperatur kanan dan kiri dan blower kanan dan kiri. Juga bisa auto untuk 4-4-nya. Blower AC juga ditemukan di sini. Tapi ini buka tutupnya pakai fisik ya, didorong beneran fisik. Ada berapa lubang AC udah ngasih? 1, 2, 3, 4. Dari jok, dari bawah banyak sekali. Oh ya, di bawahnya sini ada 12 volt power outlet dan 2 colokan USB-C. Aduh, kita coba mode selonjorannya. Tanpa harus ditahan. Buka sepatu dulu. Lega sekali kan? Wah, ini jauh. Ini jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Daripada S-Class generasi sebelumnya, ini jauh lebih besar. Ini sudah... Oke, sekarang kami merasa pendek ya. Jadi ini sudah paling nyender. Enak sekali. Dan depan paling maju. Sudah ada tatakan kakinya. Coba Ki kasih lihat Ki tatakan kakinya. Nih, ya kan? Tapi nggak nyampe. Kok pendek sih? Kok pendek? Tinggi kami 174. Nggak pendek. Bukan 177 ya, 174. Tapi nggak nyampe. Wow. Luar biasa. Mudah sekali. Terus kalau misalnya kita mau ngatur-ngatur AC gitu ya, itu pasti ambient light-nya ikut-ikutan. Kita panasin dikit. Pengen nabung. Berapa tahun ya nabungnya? Jadi mobil ini tuh dijual di Auto High. Silakan kontak langsung Auto High, dan ini unit mungkin satu-satunya, mungkin pertama kali di Indonesia sebelum Mercedes-Benz ATPM-nya ngeluarin S-Class W223. Mereka Auto High ini sudah punya unitnya, bisa Anda beli. Oh iya, ini ada tempat kantong-kantong lagi. Tapi bentuknya berbentuk gitu, jadi kayak nggak tega untuk masukin sesuatu, paling buat kertas-kertas atau koran doang. Koran masih ada orang baca koran ya sekarang. Gila. Ya, untuk kita ngatur jok depan itu dari sini kita deketin dikit karena kami agak pendek. Nggak pendek, 174 tuh nggak pendek. Nah, baru nyampe kakinya. Tuh, nih baru bener. Oke, kasih lihat Ki. Tuh. Ya, baru bener segini. Dah pos-pos sambil lihat handphone. Ya, mikirin beli saham apa. Oh, mau beli perusahaan apa. Sini tempatnya. Wow. Oke, itu saja videonya. Ini adalah first impression review, jadi tidak ada tes jalannya. Apabila Anda tertarik mobil ini, silakan kontak langsung ke Auto High. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Mohon maaf video ini sebagian besar adalah ngomong langsung, bukan voice over, karena kami ingin segera tayang videonya, karena kami ingin segera menyampaikan ke masyarakat Indonesia seperti apakah S-Class baru yang belum benar-benar officially masuk, yang kami sudah bisa mereview. Terima kasih Auto High. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Udah ya tadi ya. Terima kasih telah menonton.